kita lanjut dari kesan-kesannya para pengunjung setelah masuk ke dalam ruang obake ya guys ya. Jadi ini ada salah satu pengunjung yang bilang kalau setan itu banyak banget sih di dalam, katanya gitu. Padahal kan setannya tadi udah aku terangin kan di depan, setan itu cuma ada 5 aja di dalam, sedangkan pengunjung itu melihatnya lebih dari 5 guys. Jadi ada yang bilang setan itu banyak banget sih, ada 8 ya, ada 10 ya, ada 6 ya, ada masa sih kak kan gitu, hantunya itu cuma ada 5 di dalam. Kita ngomong kayak gitu sama pengunjung kan, nggak mungkin, dalam tuh banyak banget katanya gitu. Dan lucunya lagi tuh namanya juga orang yang ketakutan gitu ya, jadi aku tuh di dalam benar-benar ya memperhatikan para pengunjung yang benar-benar ketakutan banget. Saking ketakutannya mereka itu ada yang nggak mau keluar, cuman jongkok diem aja sambil menangis gitu guys. Akhirnya temen aku yang jadi zombie, yang tadinya dia tugasnya nakut-nakutin, harus membimbing mereka untuk keluar secara lemah lembut gitu guys. Jadi lucu banget lah pokoknya. Kebetulan di stand tempat aku berperan itu berdekatan dengan teman aku yang jadi pocong. Nah sedangkan teman aku yang jadi pocong itu kan laki-laki, jadi orangnya itu iseng banget. Jadi setiap aku lagi diem nggak ada pengunjung, dia itu suka nengok-nengok gitu, kayak ngintip-ngintip kayak gitu kan. Terus aku bilang, kamu tuh jangan ngintip-ngintip kayak gitu, kamu pikir aku nggak lihat apa kondisinya walaupun gelap kayak gini, kamu ngintip-ngintip kayak gitu aku nggak lihat? Aku tetap lihat, namanya juga pocong kan, kostumnya kan putih-putih gitu apa gitu. Soalnya itu dia gitu aja terus ngintip-ngintip, ya udahlah bodo amat apa gitu. Ternyata setelah kita mendengarkan seluruh kesannya para pengunjung itu, kita tanya juga guys, apa yang kalian lihat di dalam gitu kan. Selain 5 hantu itu, adakah yang pengunjung sebut itu hantu lain gitu selain kita gitu kan. Nah terus ada yang bilang di dalam itu ada ini, aku lihat yang belakangnya pocong. Jadi di bagian stand pocong itu di belakangnya ada Mbak K guys. Ada yang lihat kalau di atas kuburan itu ada Mbak K, sedangkan temanku yang jadi pocong itu tidak berdiri di atas kuburan, dia kayak di bagian samping kuburan gitu kan. Nah sedangkan pengunjung itu melihat Mbak K itu ada di atasnya kuburan kayak gitu, jadi di belakang pojok gitu. Oke, terus habis itu apalagi kak yang dilihat di dalam gitu kan. Aku lihat ini ada yang pakai baju tentara Jepang, keren banget katanya, pakai helm, terus dia juga bawa senjata gitu, berdiri di stand sebelum Sadako katanya gitu. Sebelum Sadako, setahu aku depan aku itu tuh nggak ada properti apapun, jadi satu lorong itu memang cuma aku aja kayak gitu kan, nggak ada hantu lain selain si zombie yang lari-lari lah kayak gitu. Oh gitu ya kayak iya, itu sebelum Sadako tuh di pojok itu ada yang pakai baju tentara Jepang katanya gitu. Wow, kita aja nggak yang nyewa kostum sebenarnya guys kan, jadi kita semuanya itu adalah fasilitas apa adanya gitu, sekreatif mungkin dibuatnya. Oke kak, berarti ada tambahan hantu dong di dalam kan gitu. Wow, hebat banget aku nih. Ternyata guys ya, kita itu kan kondisinya yang di dalam kan nggak tahu apa-apa kan, karena yang menata semuanya itu adalah panitia yang di luar. Dan pas dicek lagi, temenku itu harusnya dupa itu kan tidak boleh genap, jadi dupa itu harus dipasang ganjil. Nah dupa itu harusnya dipasangkan cuma 1. Nah temanku itu melihat dupanya itu kan mau habis, jadi dia masang lagi yang baru, otomatis kan dupanya ada 2 kan, jadi ada 2, jadi genap. Nah katanya kalau misalnya masang dupanya genap itu mengundang yang lain gitu. Nah pada akhirnya ternyata di dalam itu ada hantu yang lain menambahkan stand kita. Jujur guys, aku yang berpengalaman juga jadi hantu, ada di bagian dalam itu nggak lihat apapun. Jadi aku nggak melihat apapun, aku cuma melihat ya sekitarnya itu ya teman-temanku aja kayak gitu. Tapi lucunya ya pengunjung lainnya itu ternyata melihat yang lain gitu kan. Mungkin yang dari seberang guys itu ya, itu di Lawang Sewu itu ikut berperan di dalam rumah obake sepertinya gitu kan. Wah ada event nih kan gitu, ada rumah hantu nih, dia ikutan berperan di dalam situ gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi benar-benar membawa kesan rumah hantu yang sangat-sangat menyeramkan ternyata guys di stand kita itu. Jadi untuk rumah hantu ini cuman selesai di jam 6 sore karena dari dosenku yang dosen pengawas bagian standku ini peringatkan kalau maghrib berkumandang harus selesai katanya gitu. Jadi tidak boleh dilanjut lagi, setelah itu kita tutup. Jadi pengunjung-pengunjung yang sudah bayar tapi nggak kebagian masuk, kita lanjut ke hari berikutnya. Pokoknya jam 6 sore harus sudah selesai gitu. Nanti karena ditakutkannya, karena kita tidak punya kayak ustadz atau orang pinter kan,
takutnya ada apa-apa gitu kalau misalnya kita masih mengadakan rumah hantu itu setelah maghrib gitu guys. Jadi jam 6 sore kita langsung close. Terus kita lanjut ke 3 ya, itu cerita setelah acara selesai. Selama aku ada di dalam ya, itu memang banyak banget kejadian. Jadi ada juga yang hampir banget mukul aku pakai senter, karena kan setiap masuk itu kan kita ada yang bawa lampion gitu kan. Lampion itu ada senternya di dalam. Nah, lama-lama lampion itu kan rusak guys, karena dipakai dengan banyak pengunjung, sedangkan pengunjung yang masuk itu pada panik semua, otomatis lampionnya itu rusak total. Akhirnya para pengunjung ya kita kasih senter aja, senter biasa gitu kan. Saking ketakutannya itu, ada juga yang waktu posisi aku muncul dari sumur, saking kagetnya mereka itu ada yang jengkel, yang pengen banget mukul aku pakai senter lah, ada yang memukul pakai tangan lah, macam-macam gitu guys ya. Ada sih beberapa kali yang cewek-cewek gitu mukul aku, ketampar dan segala macam, iya, karena mereka saking ketakutannya dan kaget gitu kan. Nah, ada juga yang cowok. Jadi ada beberapa pengunjung yang cowok itu kan hampir aja mau mukul aku, tapi mereka untungnya tuh mereka sadar kalau aku itu yang berperan jadi Sadako itu cewek guys. Jadi mereka langsung pada stop semua gitu sebelum mukul aku gitu. Ada juga yang mau pakai senter gitu kan, ternyata mbaknya cantik kayaknya gitu, padahal aku make upnya kan kalian tahu sendiri make upku kayak gini kan. Itu ya gak tahu deh, ada yang bilang mbaknya cantik, jangan deh, jangan aku pukul, kasihan katanya gitu. Gue pakai make up guys, tapi makasih loh aku. Ya terus ada juga yang cewek-cewek yang langsung teriak ketakutan, habis itu hampir aja ngerusak dekorasi itu ada guys. Jadi setelah pengunjung selesai, kita ada jam istirahat, kita harus memperbaiki lagi karena ada beberapa dekorasi yang hancur guys kayak gitu. Setelah stand kita selesai itu kan habis maghrib kita selesai, terus kita ya panitia-panitianya pada istirahat, menikmati acara yang ada gitu kan, kayak konsernya, nyanyi-nyanyinya, terus pada belanja semua, menonton yang ada lomba-lombanya kayak gitu. Nah kebetulan aku itu dalam satu hari kan harus jongkok berdiri. Awalnya tuh biasa aja guys, aku nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Nah tepat jam 8 malam waktu aku turun tangga dari lantai 3 ke lantai 1, karena aku kan harus beresin segala macam barang-barang dan juga harus closing juga untuk standku kan. Jadi aku terlambat, jadi yang lainnya udah pada nikmatin acara tapi aku belum. Nah aku jam 8 malam, aku ingat banget itu jam 8 malam turun dari tangga ya kan, bolak-balik itu kerasa banget kakiku mulai sakit guys. Kakiku yang mulai sakit karena habis berperan jadi Sadako dan harus naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 3, itu mulai terasa kram guys. Kalian tahu sendiri kram itu langsung 2 kaki itu rasanya kram, sakit banget. Tapi kayaknya tuh aku pingsan, jadi habis turun dari tangga, lagi turun tangga itu aku langsung kayak blank, habis blank bangun-bangun udah kayak nangisnya tuh bener-bener nangis kejer, kayak kesakitan gitu loh, wah gitu. Nah, karena memang bener-bener sakit banget kakiku kayak gitu. Aku nggak tahu aku pingsan apa enggak, karena aku posisinya tuh seingatanku itu yang tadinya aku lagi turun tangga tiba-tiba udah ada di kursi panjang yang posisinya tuh udah direbahin gitu, terus udah banyak yang mijitin aku, terus ngasih kayak ngasih balsem segala macem gitu, wangian minyak kayu putih dan fresh care gitu. Mas aku bangun-bangun tuh udah posisinya aku udah nangis gitu kan. Nah, kamu kenapa pada panik semua. Kebetulan situ aku bareng sama teman-teman juga kan pas lagi turun tangga, jadi ada yang nolongin guys. Karena aku nggak berhenti tuh nangisnya, jadi aku belum bisa ngomong, belum bisa cerita. Terus akhirnya aku berhenti nangis, baru aku ngomong, kakiku kram, kakiku sakit, tahu kan gitu. Walah, tak kirain kamu tuh kesurupan. Enggak, aku tuh nggak kesurupan aku gitu kan. Aku kan orangnya nggak yang sepeka itu guys, jadi nggak yang nggak takut, aku tuh nggak punya perasaan takut sama sekali sama hantu atau sama setan gitu loh. Jadi dan aku juga nggak peka sama hal-hal seperti itu kan. Enggak, aku tuh nggak kesurupan, kakiku sakit karena aku sibuk banget kan, udah jadi panitia wakil ketua, aku harus ya banyak job kayak gitu, dan ditambah aku juga berperan di dalam kan. Wah kakiku sakit dah gitu, aku nangis. Habis itu dipanggilin dosenku, ternyata dosenku, kamu kenapa, kamu kesurupan? Enggak sensei, aku enggak kesurupan, kakiku sakit karena aku kelamaan jongkok berdiri dan naik turun tangga segala macam gitu. Akhirnya aku harus pulang duluan guys. Jadi
jam 9 apa setengah 9 gitu aku udah dibolehin pulang, jadi nggak usah ikut beres-beres lagi atau closing festival kayak gitu ya. Jadi itu lucu banget. Jadi teman-teman aku tuh bener-bener panik semua karena dikiranya aku kesurupan itu. Karena kalau kesurupan nggak ada yang bisa nolongin guys, karena kita tidak mempersiapkan ada orang pintar atau kayak ustadz gitu. Jadi ya untungnya sih yang lain teman-temanku juga nggak ada ya, maksudnya yang panitia-panitia lain atau teman-teman aku yang berperan jadi setan juga semuanya aman, tidak ada yang kesurupan atau tidak ada yang kena hal-hal seperti mistis-mistis gitu guys. Jadi semua aman, dalam satu hari itu berjalan dengan lancar. Dan untuk hari kedua, jadi festival itu kan diadain 2 hari. Untuk hari kedua itu sudah digantikan peran dengan temanku yang lain gitu. Jadi dalam 1 hari, di hari kedua aku full jadi panitia inti di standku. Jadi aku yang bagian mengurus para pengunjung dan mengurus properti, mengurus make up dan segala macam. Jadi aku tidak berperan di hari itu guys. Gitu ceritanya. Jadi di hari pertama itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat mengenang banget. Itu tahun pertama aku kuliah, pengalaman pertama ikut organisasi komunitas di fakultas, dan juga itu adalah komunitas yang benar-benar membantu anak-anak mahasiswa itu menjadi lebih kompak, lebih solid, dan juga lebih akrab kayak gitu. Dari senpai, jadi dari kohai, semuanya itu berpartisipasi kayak gitu. Jadi kita semuanya saling kenal satu sama lain gitu. Itu tahun pertama ya, tahun pertama. Jadi sebenarnya ada cerita lagi di tahun kedua guys. Jadi aku bakal cerita lagi untuk di tahun kedua. Sebenarnya di tahun kedua itu aku udah nggak berperan, cuma aku tetap masih jadi panitia inti, yaitu jadi wakil ketua, karena waktu itu adik-adik kelasku kan masih belum ngerti di jobnya untuk di rumah hantu Obake itu tuh apa aja, karena rumah hantu itu ternyata baru diadain di tahun aku kuliah dan belum ada senpai-senpai yang berani membuka rumah hantu karena takut inilah yang tadi kita mention itu, takut ada yang kesurupan, ada yang takut kena hal-hal mistis dan segala macam kayak gitu. Jadi senpai-senpai itu belum ada yang berani untuk membuka rumah Obake guys. Jadi yang baru berani itu adalah kita di tahun angkatanku, itu baru ada yang berani membuka stand rumah hantu, yaitu aku dan ketua panitia itu adalah Komci gitu kan. Karena kita berdua itu sama sekali orangnya nggak yang takutan gitu loh sama hal-hal seperti itu. Jadi oke, kita berani gitu. Nah di tahun kedua itu aku tetap jadi wakil ketua, cuman seharusnya aku nggak jadi hantu guys. Nah ini ceritanya bener-bener nyebelin banget ya. Aku nggak akan mention orangnya siapa, cuman ini cuma cerita aja. Sebenarnya jujur ini nyebelin banget ya. Jadi di tahun kedua yang harusnya aku nggak berperan, itu aku terpaksa berperan lagi guys. Jadi di hari pertama itu harusnya teman aku yang berperan jadi Sadako itu kabur guys. Dan di tahun yang kedua ini Sadakonya keluar dari TV guys. Jadi kalau yang di tahun pertama itu kan keluar dari sumur, itu lebih ke film The Ring. Nah ini untuk Sadakonya yang keluar dari TV itu yang kalau nggak salah yang dari film The Grudge gitu, itu keluar dari TV. Jadi dia sudah modern gitu guys Sadakonya. Nah masalahnya properti TV yang harusnya jadi tempat keluar Sadako itu guys, itu kan ukurannya sudah sesuai dengan teman aku yang harusnya berperan. Jadi tuh teman aku yang harusnya berperan itu orangnya tinggi, kurus, lencir gitu kan. Jadi TV-nya tuh nggak dibikin gede-gede amat gitu. Nah karena dia kabur, terpaksa yang berpengalaman menjadi Sadako itu kan aku kan. Dan teman aku ada juga yang pernah jadi Sadako, cuman dia karena sudah ikut di stand lain jadi dia tidak bisa menggantikan. Terpaksa aku lagi guys. Oh my god. Ya udahlah mau gimana lagi, aku yang berpengalaman jadi Sadako kan gitu. Udah aku akhirnya didandani dan segala macem. Masalahnya TV-nya itu kan nggak cukup untuk body aku kan, karena body aku itu ya kalian tahu sendiri agak chubby gitu. Ya udahlah yang bisa keluar cuman separuh badan doang gitu kan. Harusnya kan keluar hampir setengah badan lah keluar semua gitu kan, sambil ngerayap-rayap gitu. Ternyata aku nggak bisa karena TV-nya kecilan. Nah, aku cuma bisa ngeluarin kepala sama bahu doang sama tangan doang paling cuma gitu. Ya udah gitu aja. Oh my god. Rasanya marah banget aku di situ karena aku waktu di hari kedua itu lumayan banyak jobnya sebagai wakil ketua.
Dan sedangkan orang yang berperannya tuh kabur itu sangat menyebalkan banget. Dan ternyata di dalam satu hari itu kan ada dua waktu peran gitu kan. Harusnya aku yang setengah hari siapa, setengah hari siapa. Untuk yang di tahun pertama kebetulan belum ada sistem seperti itu, jadi aku harus berperan dalam satu hari full. Nah, untuk tahun kedua ini karena sudah ada pengalaman yang membuat aku menjadi seperti itu yang kram dan segala macam, bikin aku nangis, kesakitan, kita bikin sistem di tahun kedua itu ada jeda. Jadi yang di paruh pertama siapa, yang di paruh kedua siapa. Jadi setelah istirahat digantikan sama yang lain. Dan setelah istirahat ternyata orang yang seharusnya berperan itu kembali, guys. Dan aku marah besar dong, aku ngomel-ngomel sama dia, kamu tuh kemana dan segala macam. Ini tuh waktunya kamu berperan, aku itu sebagai wakil ketua udah gak berperan lagi. Ternyata alasan dia apa, guys? Karena pacar aku datang ke festival, jadi aku harus nemenin dia. Oh my god. Oke lah, sekarang kamu sudah ada di sini, kamu harus yang berperan. Aku sudah capek akan gitu. Wah, itu benar-benar waduh nyebelin banget. Oke, karena memang dia orangnya sebenarnya dia itu tidak berpartisipasi banget sama komunitas gitu kan. Cuman kan dia sama-sama mahasiswa sastra Jepang, jadi kita pikir kan masa dia sih nggak punya peran sama sekali gitu kan, jadi kita kasih peran gitu. Ternyata dia menggampangkan tanggung jawab itu, guys. Jadi ya adalah memang orangnya seperti itu, mau gimana lagi ya kan. Nah, itulah ceritaku di tahun kedua mengadakan festival dengan membuka stand rumah hantu, yaitu Obake, guys. Ya, kayaknya ceritaku bakal panjang lebar banget, maaf ya kalau aku ngomongnya agak belibet gitu kan, karena kan terbawa emosi. Sebenarnya aku punya banyak banget dokumentasi dari rumah hantu itu, tapi kebetulan guys selama skripsi laptopku terbakar. Bukan laptopnya yang terbakar, tapi harddisknya terbakar. Jadi semua data, foto atau apapun yang tersimpan di harddiskku itu semuanya hangus, guys. Jadi aku cuma punya beberapa foto tadi itu yang aku share di Instagram. Jadi semuanya hilang. Jadi aku oh my god, itu benar-benar kenangan yang sangat-sangat bagus banget. Dan itu belum sempat aku cetak juga, cuman tersimpan di dalam laptopku. Pas akhir semester aku skripsi ternyata laptopku hangus, terbakar harddisknya, guys. Benar-benar kacau. Tapi untungnya skripsiku terselamatkan karena terbantu dengan email, guys. Jadi setiap aku revisi atau bimbingan itu melalui email. Jadi aku masih terselamatkan dengan email yang terakhir aku kirim untuk bimbingan ke dosenku, guys. Jadi aku masih bisa melanjutkan skripsi dan lulus. Dinamika kuliah gitu. Dan laptopku sampai sekarang masih ada loh, guys. Yaitu laptopku itu dulu masih kayak yang model laptop netbook itu yang kecil, itu yang tanpa ada CD-nya. Jadi itu laptop kecil yang benar-benar casnya itu bertegangan tinggi, guys. Jadi dia hangus karena laptopku itu udah yang nggak bisa lepas cas. Tapi entah kenapa harddisknya yang hangus. Untungnya laptopnya enggak, jadi aku masih bisa pakai laptop itu sampai selesai kuliah. Oke guys, sekian dulu untuk videoku kali ini. Maaf kalau aku panjang lebar ya, tapi ini cerita yang sangat-sangat menarik banget menurut aku. Jadi harus aku ceritakan ke semua orang gitu guys. Oke guys, terima kasih untuk sudah menyaksikan videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.